memulai barusan mati lagi. Nah, mudah-mudahan ini sampai selesai lancar ya. Amin. Nah, seperti tadi yang saya bicarakan di awal ya, bahwa pembicaraan tentang syariat ini memang bukan sesuatu yang baru lagi, tapi ketika kita membicarakan dengan tema syariah gitu, tapi langsung wah kayaknya ada sesuatu yang bakal terancam, ada entitas yang akan hilang gitu. Sebenarnya ini seperti apa saat kita dalam memandang tentang syariah ini? Padahal kita selalu melafazkan bahwa kita tuh cinta Rasul gitu, cinta Rasulullah SAW. Kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik melalui melaksanakan kewajiban ataupun melalui sunnah-sunnah beliau yang kita ibadahi gitu. Tetapi ketika sisi lain yang termasuk masih dalam satu wadah syariat ini, tapi kita kayaknya enggan untuk membicarakan dan enggan untuk menerapkan. Bagaimana ini sebenarnya kita dalam memandang syariah dan cinta Rasul ini? Tafadhol. Baik, itu mulai ya. Udah tadi. Ya, baik. Jadi mungkin jadi terarah. Insyaallah kesempatan yang saya apa terkait dengan cinta Nabi dan syariah. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sore ini saya berkesempatan untuk tidak dapat sinyal. Masalah ini dan saya ini karena pepatah bukan mengajari itik berenang begitu ya, bukan mengajari burung bernyanyi, tapi sebagai sharing. Hari ini kita akan membahas yang tadi nanti kita atau sharing kita ini saya akan betul. Oke. Terus sini ya. Menaruh sebenarnya komputer. Chandra, halo. Oh, udah nyambung lagi. hilang. Aduh. GSM juga tidak jalan. Baik. Baik, Di Kang Jahid, rumah Kang Zaid. Ya, sudah bisa, tolong. Ustaz. Ya, sudah bisa. Mudah-mudahan ini terus bisa ya. Ya, Ada Abu Kais ini mengetawain saya. Ya, silahkan di sharing dulu Kang Zaid ininya layar saya. oh boleh. Ya, baik ya.
Ya, bisa Ustaz, langsung. Ya, oke, baik. Sebentar. Ya, baik teman-teman semua, mohon maaf ini ada gangguan teknis ya. Ini sudah masuk ke dalam ranah kodok ya, karena tidak bisa dipaksakan ternyata. Baik, teman-teman semua, insya Allah sore hari ini kita akan mengangkat tema ya, taat pada syariah sebagai upaya merajut cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, insya Allah kita sama-sama ya mengingat ada sebuah hadis Rasulullah di mana Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan ya, pada dirinya, maka orang tersebut akan dijadikan faham oleh Allah, akan dijadikan faqih oleh Allah dalam urusan agama. Oleh karena itu mudah-mudahan bertemunya kita di forum online seperti ini di waktu yang berbahagia ini mudah-mudahan bisa menambah kefahaman kita kepada agama kita. Jadi sama-sama kita berdoa di dalam hati masing-masing bagaimana yang disebutkan Rasulullah di kefahaman kepada kita. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang mana ada 3 perkara ini ada di dalam dirinya. Wajah dan hina ada orang beriman dari mengaku orang pemeluk Islam, tapi dia belum pernah sedikit masakan yang manisnya iman. Ya, dia akan mampu untuk tahan bahwa keimanannya dia pada Allah, ya, keimanannya pada Islam dan seterusnya. Jadi ketika dia lakukan diri seseorang maka dia wajah bihin halwati dia akan mengatakan Allah wa suhu ahad ilaihi masi wa huma. Yaitu siapa saja ya yang pada dirinya itu ada maka Allah dan Rasulnya lebih cinta. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a itu tidak mencintai sesuatu kecuali Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha yang kita jadi benci untuk kali terjerumus ke dalam setan setelah Allah memberikan pintu kita untuk hijrah. Nah, jadi setelah hijrah itu benci untuk kembali melakukan perkara-perkara yang dia lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan sebelum masa hijrah. Dan Allah Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, mencintai segala sesuatu hanya karena Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran. Benci kepada jalan kemaksiatan. Itu yang pertama. Mengingat kepada kita, ya, dari hadis ini ya kita bisa pahami bahwasanya posisi pertama yang menduduki perkara yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya di sini kita bisa melihat kalau berbicara cinta, saya kira tidak ada umat Islam yang tidak cinta kepada Rasulullah. Benar ya? Karena semua umat Islam di dunia pasti mengaku, pasti mengklaim bahwa dia itu cinta sebagai calon istri, gombalan. Terakhir bisa saya usahakan umat lama. Saya cinta kepada Rasulullah. Nah, ini apa yang itu? Apa yang sudah melakukan itu? Lalu yang berikutnya mereka itu mencintai dengan sedang cinta lainnya. Cinta tanpa ada wujud, pengajian cinta tanpa pengorbanan, pengajian cinta tanpa pembelaan. Jadi ini ala kadarnya. Yang dipahami lagi adalah 3 kepadanya sebelas kehidupan. Cinta kepada Nabi hanya yang nah, maka pertemuan agar kita bisa memahami di mana posisi kita mengatakan kita cinta kepada Nabi. Kita harus ketahui dulu alasan kita ini cinta kepada Nabi. Nanti akhir akan berakhir kita nanti menjadi dengan Nabi bukan hanya tadi sebagai ikutan, tidak mau berkorban, tidak mau bersusah payah menunjukkan sebuah sikap. Saya menukil ya ayat Al-Qur'an dari Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka itu dulu kita kepada kecintaan kepada Nabi, anu orang beriman ini sesuai dengan ayat ya, adalah wahyu. Ini kita sama dari tangan lalu katakan kecintaannya kepada Rasulullah, saudara kita
mencintai sesama muslim kan bukan ya. Jadi itu saya kecintaan kita ya Rasulullah mencintai kaumnya dari muslim. Lalu Rasulullah kemudian aku lebih dari lima cintanya Rasul memberi syarat wahai kalau aku dengan itu aku lalu wablah yang ayat langsung berada di sini bersama ya Rasulullah bahwa ini kepada diri sendiri. Bahkan Rasulullah sabda al-an wahai umat. Jadi cinta kepada Rasul tidak kecuali cinta Nabi. Nah, makanya di sini ya, tadi dengan kita maka kita akan meneman satunya maka barang siapa yang lebih daripada kedua. Oleh karena itu ya, apakah cukup saat lahir sebagai sebuah kalau pada Rasulullah pasti melahirkan sebuah konsekuensi untuk cinta pada kenapa? Karena kita berharap kecintaan Nabi kepada masuk ya orang-orang yang mencintai Allah. Apa sebenarnya baik, sebelum berbicara jadi itu tidak ada harus ini selain kepada syariat yang ini banyak salah kaprah orang-orang itu ya, pribadinya sosoknya diagung-agungkan sebagai jadi cinta kepada yang kepada seseorang ya, itu pasti tidak akan luput untuk selalu mengingatnya. Dalam sebuah ungkapan ini kan ada apa namanya dalam ungkapan Arab man ahabba syai'an ya, kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai seseorang, maka orang tersebut akan banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Nah ini sebetulnya sederhana, tetapi kadang-kadang kita suka lupa. Ya, cinta kepada Nabi, tapi hanya sekedar untuk bersolawat saja, ini pelit. Coba kita jujur pada diri kita sendiri. Dalam bulan Ramadan ini, dalam sehari semalam, kita berapa ratus salawat kepada Nabi? Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di luar sholat tentunya. Ya. Kalau di dalam sholat mah nggak kaci ya. Karena setiap sholat pasti ada salawat Nabi. Ini di luar salawat. Berapa kali? Berapa kali kita makan salawat padanya 10 kali. Jadi banyak baca berjanji soalnya karena kita ini benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah potongan ya itu. Nah itu yang pertama. Jadi teman-teman jangan lupa nih ini sederhana ya. Ini kadang kita lupa nih ya. Jadi yang pertama itu banyak salawat teman-teman. Ini sederhana. Jangan kita berjuang, Allahu Akbar. Oh, ketika ada masyirah kita paling depan, tetapi bersalawat kita pelit. Ya, mengingat Rasulullah kita pelit. Nah, jangankan baca sejarahnya, salawat saja yang tanpa modal, yang tanpa perlu waktu lama kita pelit. Bagaimana yang lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Mengagungkan, memuliakan, dan meneladani. Jadi kita ini ya harus berupaya mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat ya ada sahabat yang saking ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, orang ini mengamati setiap gerak-gerik Rasulullah. Rasulullah ini naik kuda nih, terus berhenti di sebuah pohon. Rasulullah turun. Lalu Rasulullah mencium kudanya. Setelah mencium kudanya, ya Rasulullah berjalan ke bawah pohon. Di bawah pohon beliau ngasok istirahat. Ya. Lalu pergi setelah itu. Dan ternyata ada seorang sahabat yang mengikuti gerak-gerik itu, ya,
Dan akhirnya seumur hidup sahabat ini ketika lewat di tempat itu selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Turun dari kuda, mencium kuda itu, terus kemudian ngasok di tempat ya teduh tadi. Setelah itu pulang. Dan ketika ditanyakan oleh para sahabat yang lain, kenapa kok kamu sampai melakukan seperti itu? Sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukan itu. Gak pernah tanya dulu, ya Rasulullah ngapain? Padahal boleh jadi ya Rasulullah ketika mampir di bawah pohon itu hanya sebatas mampir saja. Bukan bagian dari risalahnya, bukan. Karena Rasulullah juga kan sebagai manusia biasa. Mungkin hanya perlu istirahat, hanya perlu ngadem. Tetapi betapa sahabat ini ya karena ingin memuliakan Rasulullah, mengagungkan dan meneladani Rasulullah, dia lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Nah, oleh karena itu yang nomor 2 ini ya ini masuk ke dalam poin mengamalkan sunnah-sunnah yang kita ketahui bahwa itu datang dari Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu kan apa-apa yang diriwayatkan, yang disandarkan kepada Nabi SAW. Makanya teman-teman, ya ketika kita berbicara meneladani, memang ada orang-orang di zaman sahabat juga ya yang begitu ingin mirip dengan Rasulullah. Saking ingin miripnya, rambutnya, ya ingin dimirip-miripkan dengan Rasulullah. Karena mengidolakan begitu, mengidolakan. Sama halnya seperti anak muda sekarang ketika mengidolakan artis misalkan sebagai pujaannya, itu ingin mirip semuanya. Pakaiannya ingin sama, rambutnya ingin sama, wajahnya bahkan dikit ingin sama. Padahal kan kalau masalah fisik itu nggak bisa ya disama-samakan juga. Perilakunya ingin sama. Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita mencintai Rasulullah, coba dong ya kita berlatih bagaimana Rasulullah itu bersikap. Jadi sebenarnya jangan sekali-kali ya ada anggapan diri bagi orang-orang yang misalkan memanjakan jenggot, ada yang mengatakan ini sunnah, ini enggak, wah ini enggak, jangan diributkan. Kita harus saja ada orang yang ya, berusaha memanjangkan jenggot, beliau orang ini berusaha untuk misalnya tinggal, yang macam-macam, yang makan dengan 3 jari. Karena apa? Karena kalau semuanya diniatkan untuk meneladani Rasulullah, maka insya Allah tetap ada hitungan pahalanya. Ya, itu kita harus mendahulukan sabda Nabi, mendahulukan perintah Nabi, mendahulukan larangan Nabi daripada apapun. Jadi idealnya bagi seorang Muslim, ya mau melakukan apapun, contoh misalkan mau buka usaha, mau melamar pekerjaan, mau bisnis, mau menikah, mau apapun, jangan melakukan semua itu dulu sebelum diketahui apa kata Rasulullah. Ini artinya yang mendahulukan Allah, yang mendahulukan Rasulullah di atas hawa nafsu kita. Lalu yang berikutnya, nah ini ya, ini menerima risalah yang bawa Rasulullah SAW. Ya, waktunya biar agak lama untuk diskusi ya. Risalah Rasulullah kita sudah sama-sama tahu bahwa Rasulullah itu selain membawa akidah Islam juga membawa syariat Islam. Jadi Islam itu terdiri dari akidah dan syariat. Dan keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Kita harus cintai dan kita harus jalankan. Nah pertanyaannya bagaimana caranya nih? Ya, syariat itu apa sih? Apa yang jalan? Apa namanya dalallahu alam pada dia hukum Islam semuanya ibadah itu diatur, tidak boleh mana pakaian dan akhlak. Jadi diatur makanan pakaian yang tepat, ada yang tidak, akhlak ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan ini yang sering kali orang bahasa Islam itu mengatur manusia. Nah ini yang kanan nih. Ini yang banyak terkait dengan ekonomi. Dan ekonomi itu bukan hanya jual beli. Ekonomi itu mengatur tentang barang tambang, pendistribusiannya, pendidikan umum, pendidikan individu, pendidikan. Ekonomi itu bukan hanya berbicara jual beli. Ekonomi itu bukan hanya berbicara riba, bukan. Tapi bisa lebih luas dari itu. Terus juga mengatur hubungan sosial. Sosial itu pergaulan, pertahanan, ada Islam. Jangan anti dengan cara politik. Kan masih banyak tuh orang yang berbicara sekarang, oh jangan bawa politik. Ini kan masjid, jangan bawa politik biru.
ya, kalau kita bisa syariat Islam, dan di dalamnya itu adalah ada cara mengatur bagaimana berpolitik, pendidikan juga sama, atur semua tadi manusia. Nah intinya kalau kita berbicara tentang syariah Islam, ini semua segi sendi kehidupan ini ada dalam Islam dan itu dibawa oleh Rasulullah. Ya, ketika kita melaksanakan syariatnya tadi, syariat itu ini tadi nih, ya hukum-hukum itu syariat. Jadi bohong besar kalau lama ketahui siapa bagaimana mungkin itu kalau kita ingin mencintai Nabi dengan benar-benar, ayo pelajari siapa beliau ini dan kenali pribadinya. Kita baca kisah hidupnya, sirah ya. Kita cerita penjahat yang berterima, pengeluarannya, perjuangannya. Jadi, ya, bagaimana mungkin kita bisa cinta pada seorang yang kita kenal? Bagaimana kita berkorban untuk kepentingan yang kita tidak kenal dengan baik? Bagaimana mungkin kita membela orang yang tidak kita kenal dengan baik? Jangan cinta kita kepada Nabi. Ya kita ya jangan ngomongin orang. Saya gitu. Membleknya kita. Ya. Ketika diminta mewujudkan cinta kepada Nabi, itu karena boleh jadi kita belum mengenal Rasulullah dengan baik. Nah, makanya disinilah penting ya kita mempelajari. Nah, yang kedua, ketahui dan pelajari semua apa saja yang beliau bawa. Tadi itu. Ya, Rasulullah itu bawa apa sih ke sini? Kata Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, "Inna arsalnaka basyira wa nadhira." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira dan pembawa peringatan. Apa kabar gembira? Ya tadi petunjuk syariat. Ada akidah, ada syariah, petunjuk hidup. Dipelajari semua. Dan sunnah-sunnahnya juga. Nah, oleh karena itu, kesimpulan terakhirnya, ayo sama-sama ya teman-teman, kita ketahui, kita pelajari ya dari mulai tadi ya sejarah hidup Rasulullah, apa yang beliau bawa. Kita harus ngaji, wajib ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak akan tahu. Ya, kita baca sendiri, kita berguru, banyak guru-guru ya. Bahkan sekarang kalau hanya sekedar untuk tahu itu via Google, via internet itu banyak, via YouTube bisa ketahui, pelajari. Nah, setelah itu baru kemudian yakini kebenarannya. Yakini kebenaran Rasulullah, yakini kebenaran syariat, yakini kebenaran Islam. Baru kemudian ketika kita mengamalkan, itu akan terasa gregetnya. Karena boleh jadi ya tidak semangatnya kita dalam beribadah, tidak semangatnya kita dalam memperjuangkan syariah. Bahkan tadi dengan khilafah katanya. Ya, karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak yakin. Ya. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa bagi yang sudah tadi mempelajari, mulai banyak pengetahuannya, mulai yakin, terus mengamalkan, ayo sebarkan. Karena kita tidak boleh menjadi orang yang soleh sendirian, tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Yang penting saya, yang penting keluarga saya, yang lain biarkan saja. Tidak. Makanya mungkin forum ini ya Kang Zaid ya, forum ini kan sebagai sarana untuk menyebarkan. Ya. Jadi ketahui, pelajari, yakini, amalkan dan sebarkan. Jadi oleh karena itu ya, kembali lagi ke tema awal, cinta kita kepada Nabi itu ternyata perlu diupayakan. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Ya. Selain ada bukti tadi ya, selain butuh bukti, tapi harus dipersiapkan. Nah, mumpung sekarang ini suasana Ramadan, ayo ya saya pribadi mengajak teman-teman ya untuk tadi mulai itu ya mempelajari sirah Nabi, ketahui apa sih, diulik gitu sedikit-sedikit sehingga ketika kita keluar dari Ramadan yang tahun ini, ya, Ramadan tahun ini ada bedanya. Bukan hanya sebatas meningkatkan rasa kerohanian semata, ya kan? Bukan, tetapi kita semakin paham juga kepada apa saja yang dibawa Rasulullah. Oleh karena itu, ayo sekali lagi
sama-sama ya manfaatkan momen ini untuk ya, tadi membenahi ya memetakan ya, mengatur langkah sebagai wujud ya cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Yes. baik teman-teman, mungkin begitu ya. Jadi silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, tadi sharing ya, namanya juga sharing. Sharing is caring. Baik, Ya, Ustaz. silahkan. Ya, yes. Terus, Ustaz, kalau kita lihat faktanya sekarang kan kebanyakan kan sama syariat itu kayaknya anti banget gitu, Ustaz. Ya, Tapi ketika ada syariat yang dalam tanda kutip yang enak-enak gitu kan, yang menguntungkan, hanya care banget gitu. ya, ya. Bahkan di sharing ke yang lain, nih terapin yang ini, terapin yang ini, terapin yang ini. Tapi giliran syariat yang lain, kayaknya ogah-ogahan menolak gitu. Itu Ya. yang seperti itu, sikap seperti itu gimana, Ustaz? Ya, ini memang ya sebetulnya sikap seperti ini itu salah satu kalau dalam bahasa Islamnya itu adalah ciri orang munafik ya. Ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu adalah ya dia akan mengambil keuntungan di dalam apa yang dia lakukan. Di zaman Nabi juga banyak orang-orang seperti ini sebetulnya, ya, orang-orang munafik yang ketika apa namanya pembagian ghanimah dia paling depan ingin dapat kebagian, tetapi ketika gilirannya mau berperang dia paling belakangan. Belakang. Ya, Oh. ya kan seperti itu. Nah kalau dalam istilah sekarang mungkin oportunis gitu ya, orang-orang yang ya oportunis, Kalau orang-orang yang ada untung baru ada gerak untung. gitu. Dan ini ya sikap seperti ini adalah sikap yang tidak Islam sama sekali. Tidak Islam sama sekali. Ya, kalau asasnya itu adalah asas manfaat. Ya, mungkin dia berislamnya saja, ya, berislamnya saja itu karena ada kemanfaatan ketika dia menganut Islam. Kalau misalkan satu saat ada penawaran, misalkan, ayo tukeran yuk, ya pindah agama, misalkan gitu ya. Ya, ada keuntungan lebih besar dengan pindah agama, boleh jadi orang-orang semacam ini akan pindah juga. Karena kelirunya ini dari akar ya, bukan dari akar, dari akidahnya. Makanya dalam Islam ketika berbicara apa namanya tadi cinta itu kan, cinta Nabi itu hanya sebatas cabang dari cabang keimanan sebetulnya. Jadi yang harus dibenahi berarti masalah keimanan terlebih dahulu. Ya, keimanannya itu sudah betul atau belum? Atau keimanannya ini hanya semata-mata masih ngikut warisan, ya. Nerima Islam hanya karena tadi ya tuntutan keadaan, ya, karena pemberian orang tua, sehingga wajar yang seperti ini ya ketika Islam tidak lagi menguntungkan maka dia akan buang dengan mudahnya. Tetapi ketika di dalam Islam ada keuntungan sesaat ketika itu baginya, ya, maka dia akan balik lagi kepada Islam. Ya ini seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya iya, itu fakta. Faktanya seperti itu. Baik, Terus itu mungkin ya. Ada satu sisi lain saat lagi bahwa yang tadi di awal saya bilang kan ada Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam adalah orang-orang yang merasa dirugikan dengan sistem kapitalis, di mana ada pasti kan ada orang yang diuntungkan dengan sistem kapitalis sekarang, terus ada orang yang merasa dirugikan. Nah, orang yang merasa dirugikan ini yang terpinggirkan ini, yang dalam tanda kutip itu kalah gitu, orang-orang yang lost gitu kan, yang kalah ingin menerapkan syariat, bahwa dia menyamakan sistem syariat Islam ini tidak ada namanya kelas gitu, yang dimana semuanya itu sama rata, hampir mirip seperti komunisme. Nah, kalau kita ingin menerapkan syariat Islam karena kalahnya ini, karena
latar belakangnya kita gitu dengan sistem kapitalis gitu yang sekarang itu menang, itu bagaimana, Ustaz? Mungkin hampir Oke. sama kayak tadi ya, bahwa menguntungkan bagi mereka sendiri Iya. gitu. Baik. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim mukmin ya, mukmin sejati ya, ketika kita melaksanakan mengambil sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ini landasannya memang bukan karena untung dan rugi. Ini yang paling penting. Nah, untung dan rugi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk menerapkan syariat. Seandainya ketika kita harus menerapkan syariat, ya, setelah diterapkan syariah itu terus kemudian membahayakan diri kita, mencelakakan diri kita. Secara akidah seharusnya kita harus tetap melaksanakan itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan mengambil syariat, menerapkan syariat, ada kerugian yang menimpa kita, secara akidah kita tetap harus melaksanakan mengambil syariat itu. Nah, namun pada kenyataannya, sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, ya, di mana ada syariat, di situ ada kemaslahatan. Ya. Di mana kita menerapkan syariat, itu pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan bagi yang menerapkannya. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang dikatakan orang-orang yang mau menerapkan syariat Islam itu adalah orang-orang yang kalah, yang dirugikan oleh kapitalis. Memang ada betulnya, karena kapitalis sekarang ini, ya, ini bukan hanya merugikan orang-orang beriman, bukan hanya merugikan umat Islam, tetapi merugikan semuanya, Jadi tidak fair kalau dikatakan hanya orang yang kalah saja, hanya orang yang tidak kebagian jatah kapitalis saja, lalu kemudian ingin menerapkan Islam. Bukan. Bagi kita sebagai seorang Muslim, ya, menerapkan syariah itu karena ini adalah perintah Allah. Kalau Allah perintahkan apapun kita lakukan. Jadi bukan karena ada kemanfaatannya. Manfaat itu, maslahat itu sebetulnya hanya bonus yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Sama seperti misalkan ya begitulah. Artinya kemaslahatan, kemanfaatan, kesejahteraan yang akan didapatkan ketika menerapkan Islam itu hanya bonus dari Allah. Ya. Itu sebuah efek samping dari kita melaksanakan perintah Allah. Maka sekali lagi, salah besar kalau dikatakan orang yang menerapkan syariah, ingin memperjuangkan syariah, itu adalah orang-orang yang semata-mata karena kekalahannya, ya, tidak dapat jatah dalam sistem kapitalis. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ya mengatakan bahwa orang yang mengatakan ini dia tidak memahami, ya, bahwa tuntutan orang-orang menerapkan syariah itu karena dorongan iman, bukan karena dorongan kepentingan semata. Begitu, ya. Ya berarti memang bukan karena masalah menang atau kalah dengan kapitalis, tapi memang karena dorongan iman, keimanan yang setiap Muslim itu miliki sendiri, yang mendorong untuk menerapkan syariat Islam itu sendiri. Ya, baik. Karena gini, kalau berbicara kapitalis berarti tidak dapat bagian nih. Ya, orang Islam tidak dapat bagian, tidak dapat kesejahteraan dalam kapitalis. Memang betul faktanya begitu, gitu. Ya kan? Faktanya betul. Ya kan? Tetapi bukan itu, gitu kan, alasan seorang Muslim untuk mengganti sistem ini atau ya menghukumi negara ini dengan Islam, bukan itu. Tetapi ini adalah perintah Allah. Adapun kesejahteraan, adapun kepemerataan tadi, ya, adapun keuntungan yang akan didapatkan itu adalah bonus dari Allah, karena memang itu janji Allah bagi siapa saja yang menerapkan syariat dan hukumnya. Ya, ada anak antun ya. Ya, gitu. Baik. Ada lagi mungkin yang lain? Mati. Ya buat teman-teman di Zoom, kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Ada Mas Ari, Kang Atif, saya Sandra, Kang Guntur.
Ya, silakan Mas Ari. Halo. Mas Ari Purwanto ya. Iya. Halo Mas Ari. Ya Ustaz, jadi kita diskusi lagi aja Ustaz. Ini berhubung untuk siaran di YouTube dan Facebook-nya ada error Ustaz. Kita nggak bisa nyambung-nyambung terus. Halo Ustaz Nurul. Sinyalnya Ya, luar biasa. Iya, memang lagi ini lagi pada down. Mungkin Bisa. speednya bagus, cuma beberapa kayak Facebook, YouTube itu saya nggak bisa terhubung terus. Udah beberapa kali nyoba nggak bisa. Di YouTube sendiri tadi udah sempat connect, tapi langsung lost lagi. Terus nyoba ke Facebook, lost juga, nggak mau. Ya akhirnya ini saya recording, Ustaz. Mungkin nanti kita tayangin di kesempatan lain. Baik, Ustaz. Ini udah foto. Kalau sehari-harinya kita nih sering lihat sekarang gitu ya, mungkin mereka meyakini mengimani kalau yang puasa itu wajib gitu ya, bahwa termasuk dari bagian syariat Islam dan hukumnya fardu ain gitu kan, kecuali ada unsur syar'i. Nah, tetapi banyak masyarakat yang mengetahui itu, tapi tidak menjalankan. Mungkin nggak sedikit ya kalau kita ke pasar, ke ya lokasi-lokasi konstruksi bangunan dan sebagainya. Itu udah sering itu, baik dari kalangan muda maupun kalangan tuanya. Dan itu nggak sedikit, Ustaz. Mungkin ada treatment khusus nggak, Ustaz, untuk menangani hal ini? Jadi memang kalau berbicara hal ini ya, ini kalau saya melihat orang itu banyak mengetahui, orang itu banyak tadi paham lah, ngerti gitu bahwa apa yang dia lakukan itu akan punya konsekuensi. Kalau umat Islam misalkan berbicara tentang dosa, tentang neraka, itu udah pasti biasa gitu ya. Tetapi kok mereka sepertinya tidak ngefek ketika ada ancaman dosa, ancaman neraka gitu. Nah, secara logisnya sebetulnya ya karena pemikiran mereka itu jangka pendek gitu. Pemikirannya jangka pendek. Contoh misalkan begini. Kalau kita berbicara tentang setrum gitu ya. Orang tahu bahaya setrum. Bahaya setrum itu akan dirasakan ketika itu juga. Jadi sebetulnya ketika semua orang tahu di situ ada setrum bertegangan tinggi, itu tidak perlu dipaksa, ya tidak perlu larang-larang, cukup saja ini setrum, hati-hati. Ya. Itu pasti tidak akan ada orang yang berani megang, karena ya sangat mudah sekali dipahami ketika dipegang saat itu langsung setrum. Sama juga dengan api misalkan. Ketika ada api di situ, itu tidak perlu kemudian kita buat pengumuman yang memaksa begitu ya. Dilarang pegang api, dilarang pegang setrum. Kenapa? Karena semua orang pasti langsung merasakan. Dia pegang, dia setrum. Dia pegang, dia panas. Nah, berbeda dengan masalah akhirat. Ya, masalah akhirat, masalah azab, masalah siksa, masalah neraka. Itu kan jangka panjang gitu. Dampaknya tidak langsung dirasakan oleh manusia saat ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, jangka pendek orang berpikir karena tidak dirasakan langsung akibatnya, maka sama seperti orang merokok misalkan. Orang yang merokok itu saya yakin seyakin-yakinnya, yang merokok saja itu paham bahwa merokok itu merusak kesehatan. Dia kalau dikatakan di black ya dadanya itu paru-parunya itu rusak, itu dia tahu. Tetapi karena kerusakan yang diakibatkan rokok itu tidak langsung seperti api tadi, seperti setrum tadi, banyak orang yang terlena dengan kenikmatannya. Nah,
Makanya begitupun dengan orang-orang Islam sekarang. Dia tidak berpuasa, dia tidak sholat. Mungkin dia bukan tidak paham azab, tidak paham tentang larangan Allah, tidak paham tentang dosa. Tetapi karena akibatnya tidak dia rasakan langsung saat ini. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam, ya, dalam Islam ini nanti, ketika syariat ditegakkan, di situ ada pemerintah Islam, penguasa Islam yang berkewajiban memastikan semua anggota masyarakatnya melakukan puasa Ramadan, misalnya. Yang memastikan semua orang itu Islam, semua orang Islam itu sholat. Kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, itu bisa dihukum. Jadi ada sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang tidak puasa, yang tidak sholat di dunia yang diberikan oleh penguasa Islam. Oleh karena itu, ya, kalau kita masih hidup dalam sistem yang seperti ini, sistem yang pemerintahnya tidak peduli dengan penerapan syariat Islam, ya akhirnya nafsi-nafsi. Bahkan di dalam sistem kapitalis seperti ini, kebebasan individu itu kebebasan yang dijaga. Berbeda dengan pemerintahan Islam yang tadi disebut khilafah itu. Semua pelanggaran, baik ya meskipun itu pribadi tidak puasa misalkan, tetapi penguasa punya peran untuk ya tanda kutip ya memaksa masyarakat untuk berpuasa. Jadi bukan memaksa tanpa kesadaran ya. Pasti ada edukasi dulu begitu ya. Edukasi ini kewajiban, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Nah, kalau ngeyel ya, seperti antum tadi sampaikan, tidak puasa dengan santainya, ada sanksi dari negara. Nah, saat inilah itu tidak ada. Jadi kalau di treatment sekarang gimana? Ya, treatment sekarang paling banter hanya dikasih nasihat, hanya disuruh ngaji, hanya disuruh paham, begitu. Tetapi kalau dia tetap kekeh juga, misalkan dia bilang begitu, ya urusin diri sendirilah, gitu kan? Yang nggak puasakan saya, yang nggak sholatkan saya, yang melanggar syariatkan saya, yang masuk neraka saya, nah, kan repot gitu, iya kan? Ya, repot. Nah makanya ini tidak akan ada selesainya manakala kita tidak didukung oleh sistem yang benar. Jadi seolah-olah sekarang ini umat Islam itu kan hidup di dalam sistem yang memang bukan habitatnya, bukan habitatnya. Ibarat kita ini kita ini ikan yang seharusnya hidup di dalam air dipaksa hidup di darat, yang ngap-ngapan begitu, menggap-menggap. Nah, begitupun dengan orang-orang Islam seperti itu. Akhirnya dia jadi korban. Jadi saya katakan ya orang-orang seperti itu memang bisa jadi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya tentang syariat, atau boleh jadi dia itu dibentuk oleh sistem yang ada. Karena sistem yang memaksa orang-orang seperti itu. Baik, itu ya Kang Daid ya. Terakhir Ustaz, Ya, silakan. sebelum kita tutup 5 menit menuju berakhir ya, bukan 5 menit menuju berbuka. Mungkin untuk jangka pendeknya Ustaz, apa sih yang dapat kita lakukan yang paling dekat itu, yang paling dekat untuk menuju cinta Rasul, taat syariat gitu. Apa Ustaz? Selain dari yang tadi disampaikan harus ngaji gitu apa? Monggo Ustaz sekalian closing. Jadi yang paling pendek itu ya, yang paling pendek, bukan yang paling pendek, jangka pendek itu saya singkat dalam kalimat PAS ya, PAS. Jadi PAS. P itu apa? Pelajari. Jadi kita kalau ingin mencintai Nabi, mencintai syariat itu memang harus pelajari. Tadi ya ngaji itu nomor penting. Ngaji itu harus penting. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa cinta Nabi, cinta syariat kalau kita tidak tahu apa itu siapa Nabi, apa keistimewaannya, apa itu syariat. Maka yang pertama pelajari alias ngajilah sebanyak-banyaknya dimanapun, ya dimanapun. Pelajari syariat, pelajari kisah hidup Rasulullah, pelajari sunnah-sunnahnya. Nah, yang kedua A, ya A itu apa? Amalkan. Jadi jangan banyak baca buku, baca siroh, ya kan ngaji sana sini, tetapi tidak membentuk amal. Artinya antara isi kepala, antara apa yang dipahami beda dengan perbuatan. Ini tidak nyambung. Maka seharusnya semakin banyak ngaji, semakin banyak forum kajian yang diikuti, semakin banyak buku keislaman yang dibaca, akan terlihat dari perilakunya. Karena Islam
ya, itu dipelajari untuk diamalkan. Yang terakhir S, jangan lupa sebagai wujud cinta kita kepada Nabi juga ada S, sebarkan alias dakwah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan nih, salah satunya adalah untuk berdakwah. Ya, balighu anni walau ayah, katanya Nabi. Jadi ketika kita cinta kepada Nabi, berarti kita benar-benar juga harus menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Jadi pas inilah sebagai langkah awal. Pelajari, amalkan, dan sebarkan. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu, ya dimulai dari sekarang, dilanjutkan terus-menerus secara rutin, lama-kelamaan akan muncul pada diri kita itu perasaan yang berbeda. Ya. Ketika kita berbicara Nabi, sebelum kita tahu bahwa bagaimana pribadinya Rasul, bagaimana kisah hidupnya Rasul, itu akan berbeda ya setelah kita mengetahuinya. Ya. Ketika kita sholat misalkan, ketika kita menjalankan syariatnya, ya, itu mungkin sebelum tahu bagaimana Rasulullah berjuang gitu ya untuk sampainya syariat ini kepada kita sekarang, kita biasa aja. Bahkan boleh jadi ibadah kita masih serasa beban gitu, sholat malas-malasan. Tetapi kalau kita sudah mempelajari bahwa betapa Rasulullah itu berjuang mati-matian untuk kita yang di akhir zaman ini, ya berjuang mati-matian menegakkan, menyebarkan syariat Islam, sehingga dengan wasilah itu kita bisa menerima Islam, ya kita menerima ajaran yang beliau bawa. Oleh karena itu penting ya pelajari, amalkan, sebarkan sebagai langkah kita yang mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin demikian ya kan Zahid. Ya, syukur Ustaz atas sharingnya pada sore hari ini, sore menjelang berbuka. Semoga apa yang kita dengarkan, kita simak ya bersama, dapat kita pelajari dengan baik, amalkan, dan disebarkan. Amin. Ya. Syukuran jazakallahu khair Ustaz Nurul. Sampai ketemu di pekan berikutnya di kesempatan lain. Dan teman-teman semua yang nyimak di Zoom ya. Semoga teman-teman semua selalu dirahmati Allah dan dilindungi Allah. Dan buat teman-teman Peci yang saat ini sedang membagikan sedekah atau menu berbukanya ya di sore hari ini juga lagi terlaksana, lagi berlangsung. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua dengan tempat yang terbaik di sisi Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kifatullah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.